Siap Bu Kapus. Ya. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Yayan Hikmayani, SPI MSI. Yang terhormat Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Bapak Dr. Andi Indrajaya Asad, SPI MSC. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Penyuluhan BRPBAP 3 Maros, Bapak Ansar SIPUS. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Marwa Nompo, SPI MSI. Yang kami hormati para pejabat lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati pembahas kita hari ini, Ibu Siti Mardiana SSI dari Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati dan kami banggakan para penyuluh perikanan lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan tamu undangan kegiatan diseminasi inovasi teknologi terekomendasi baik yang hadir secara offline maupun online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi inovasi teknologi terekomendasi, yaitu inovasi es krim rumput laut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala BPP-SDM nomor 320 tahun 2025 tentang rekomendasi teknologi sebagai materi penyuluhan kelautan dan perikanan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Ummul Ulfia Fauzia selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Memasuki rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan. Kepada Bapak Muhammad Fikram SM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini secara offline maupun online dalam rangka diseminasi inovasi teknologi terekomendasi, yaitu inovasi es krim rumput laut. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi ilmu dan petunjuk, berikanlah keberkahan pada acara kami hari ini. Jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami, khususnya dalam mengelola kekayaan laut Indonesia menjadi produk inovatif yang bergizi dan bernilai ekonomi tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha melapangkan rezeki,
Kembangkanlah inovasi es krim rumput laut ini. Mudahkanlah kami dalam mengimplementasikannya, baik di tingkat UMKM, industri rumah tangga, maupun skala yang lebih besar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kefahaman kepada kami yang mengikuti diseminasi ini. Jadikanlah inovasi ini sebagai upaya kami dalam memanfaatkan potensi alam secara baik, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Ya Allah, berikanlah kelancaran acara ini dari awal hingga akhir. Satukanlah hati kami dalam semangat gotong royong untuk memajukan perikanan Indonesia. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan, rahmat, dan ampunanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Indrajaya Asad SPI MSc selaku Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Bapak Ibu Kepala Pusat, Direktur Lingkup KKP, Bapak Ibu Kepala Balai, Kepala Satker Lingkup BPSDM dan Lingkup KKP yang hadir, serta penyuluh-penyuluh andalan KKP yang berkenan dan siap hadir pada hari ini, serta peserta yang alhamdulillah sudah bergabung di Lingsum ini. Saya juga menyapa Pak Ihsan, terima kasih teman-teman dari Puslu sudah hadir bersama kita, serta yang paling utama Ibu Marwa Nompo selaku ini apa namanya inventor atau inovator dari Rekomtek yang akan dibawakan pada hari ini dengan topik inovasi pembuatan es krim rumput laut. Perlu kami sampaikan Ibu Kapus bahwa inovasi ini memang sudah berawal dari keresahan, Bu Marwah sebelum sudah lama Bu sebenarnya beliau berinisiatif membuat suatu produk setelah melihat anak-anak sekolah di kampungnya banyak yang mengkonsumsi es krim yang apa ya tidak terketahui eh, kualitasnya. Oleh karena itu saya juga berterima kasih pada hari ini hadir Ibu dari PDS ya selaku tim apa namanya penilai kurang lebih seperti itu Bu ya. Saya menyampaikan saya sapa dulu Ibu Siti Mardiana. Terima kasih Bu Siti telah hadir bersama kita untuk mendapatkan review dari beliau nanti. Baik, Ya siap Bu. Kemudian dari Bu Marwa ini mengembangkan dengan menggunakan produk rumput laut yang memang banyak di lokasi binaan atau wilayah binaan beliau di Pangkep. Nah ini kemudian kita sama-sama harus disatmingkan mengangkat topik ini dan alhamdulillah bisa menjadi Rekomtek. Perlu kami sampaikan juga Ibu Kapus, Bapak Ibu sekalian bahwa inovasi ini juga sudah pernah masuk di saya lihat catatannya di buku Makassar Seaweed Recipe Book Asian Monograph tahun 2023. Alhamdulillah salah satu kumpulan resep yang berbahan baku seaweed rumput laut sudah termasuk yang dibuat oleh Bu Marwa ini. Dan juga nanti disampaikan oleh Bu Marwa dengan produk ini sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan baik di lokal, regional maupun nasional, Bu. Jadi kami harapkan bisa menjadi
pemicu, bisa menjadi informasi tambahan bagi rekan-rekan penyuluh yang lain karena rumput laut ini suatu kekayaan alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya rasa juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Apalagi saya lihat di sini ada Pak Lutfi bergabung di Pulau Kongsi bisa menjadi tempat untuk diversifikasi produk dari rumput laut, Bu. Demikian dari kami, Bu. Kami berterima kasih kepada Pusat Penyuluhan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami juga mohon maaf ya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian, apabila dalam perjalanan sub ini ada gangguan teknis jaringan karena pada saat ini di Maros sedang hujan dan angin kencang. Ya semoga saja berjalan lancar dan selamat untuk kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Kapus untuk memberikan sambutan dan arahan. Saya kembalikan ke Ibu MC. Baik, terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan dan arahan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Yayan Hikmayani, SPI MSI. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Mohon maaf, tadi nggak bisa dibuka itunya speakernya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Balai Maros, Pak Indra. Ada juga di sini hadir, saya lihat Kepala Balai Loka Bantul dan Kepala BRPL ya, Pak Lutfi dan Mbak Winta. Kemudian juga tentunya narasumber kita Bu Marwah Nompo dan Katimja di Puslu maupun di Katimja di Maros, Pak Ansar, seluruh penyuluh yang saya banggakan serta dari mungkin ada Bapak Ibu perwakilan dari unit eselon 1 atau eselon 2 yang mengikuti diseminasi teknologi rekomendasi pada pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa terus kita berkomunikasi, bersilaturahmi walaupun lewat Zoom ya. Dan terima kasih juga hari ini telah disediakan waktu untuk dilakukan diseminasi teknologi rekomendasi salah satunya es krim dari rumput laut. Saya apresiasi sekali kepada penyuluh yang berinovasi gitu ya. Di antaranya yang hari ini adalah Ibu Marwah, luar biasa kamu saya. Inovasi ini akan berdampak banyak terhadap baik secara ekonomi maupun secara kesehatan juga ya. Es krim yang tidak sehat sekarang mungkin dari rumput laut sehat. Dan banyak aspek lain yang terdampak dari inovasi. Mungkin kalau dibanding inovasi yang hebat atau penemuan teknologi yang hebat ini tidak seberapa, namun dampaknya pasti luar biasa gitu ya. Nah, saya juga jadi saya sampaikan bahwa acara diseminasi ini adalah merupakan lanjutan dari bagaimana di tahapan awal kita mencoba mengumpulkan, mengidentifikasi teknologi-teknologi yang tepat guna lah seperti itu ya. Teknologi yang tepat guna bisa direkomendasikan untuk diadopsikan kepada masyarakat oleh penyuluh. Kemudian dengan tahapan dan prosesnya mulai identifikasi, kemudian evaluasi,
kemudian penilaian dan apa namanya merekomendasikan dari berbagai aspek dan oleh narasumber yang punya keahlian di bidangnya merekomendasikan ada 11 teknologi terekomendasi yang dihasilkan pada tahun 2025. Setelah itu tidak berhenti sampai ditemukan atau diperka badankan lah gitu teknologi ini. Namun bagaimana kemudian teknologi ini bisa ditransfer ke masyarakat melalui pendampingan penyuluh. Nah, jadi bagian diseminasi ini menjadi penting dipahami oleh semua penyuluh yang hadir. Di sini sih saya lihat sepertinya penyuluhnya diikuti mayoritas oleh penyuluh yang ada di Balai Maros ya. Saya lihat tadi satu-satu gitu. Namun sebenarnya bisa juga gitu disebarkan kepada seluruh penyuluh dan diikutkan, di mana mungkin tidak hanya di Sulawesi Selatan, potensi budidaya rumput laut atau potensi rumput laut di alam juga ini kan banyak ya di lokasi-lokasi di daerah di Indonesia. Dan terkadang hanya saya pernah waktu dulu gitu ya survei pernah rumput laut jenis yang ulfa itu cuman jadi makanan sapi gitu, karena katanya sapinya jadi sehat. Nah sekarang ternyata ulfa ini diekspor kan gitu ya. Nah jadi memang bagaimana inovasi ini berawal dari temuan-temuan di lapangan, kemudian mungkin ada yang meneliti dan meneruskan menjadi inovasi oleh penyuluh yang akhirnya menjadi teknologi tepat guna yang siap untuk diadopsi oleh masyarakat. Kegiatan ini mungkin dari 11 teknologi terekomendasi tidak hanya rumput laut saja yang bisa diadopsikan di Sulawesi Selatan, namun juga mungkin ada beberapa yang sekiranya bisa dialokasikan lagi waktu dan kesempatan lainnya gitu ya untuk diseminasikan teknologi terekomendasi yang lainnya. Ini baik sekali untuk menambah pengetahuan dari penyuluh, dan sebenarnya mestinya idealnya gitu ya, idealnya kalau saja anggaran penyuluhan ini memadai, maka dari teknologi terekomendasi ini harusnya dibuatkan percontohan gitu ya, percontohan kecil skala bisnis atau skala usaha mikro gitu di masyarakat, biar menjadi ATM gitu. ATM tuh amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Jadi masyarakat tuh tidak hanya penyampaian lisan saja, namun dia bisa melihat ternyata memang ada buktinya dan berdampak, itu pasti akan diikuti gitu ya oleh masyarakat. Nah itu harapan-harapan saya selaku para pusat penyuluhan, tentunya harapan dari organisasi juga baik Puslu maupun UPT untuk pemanfaatan teknologi terekomendasi yang bisa didiseminasikan secepatnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian saya satu hal Pak Kepala Balai, pesan yang luar saya sampaikan di sini, mumpung ada lebih dari 200 penyuluh di sini ya. Saya sampaikan kita mendapat tugas berat sebenarnya dari para Eselon 1 terkait dengan program prioritas KKP, khususnya KNMP dan bioblok tematik, budidaya tematik, dan 2026 ini ada Mina Padi ya. Bagaimana penyuluh mendampingi supaya bantuan-bantuan itu bisa dioperasionalkan dan berdampak pada operasionalisasi dari Kopdes Merah Putih tetap ya. Dan bagaimana kemudian memberikan manfaat dan dampak yang sebesar-besarnya untuk pelaku usaha yang berada di lokasi atau sekitar lokasi terdekat. Bagaimana penyuluh dijadikan atau menumbuhkan atau masuk dalam ekosistem bisnis hulu hilir ya, dari dari usaha perikanan di desa melalui Kopdes Merah Putih, melalui bantuan, dan melalui dapur SPPG. Saya kemarin lihat dari
paparan Pak Kabal, Pak Indra, luar biasa, di mana kepala SPPG se-kabupaten atau seprovinsi ya Pak, lupa saya, itu dikumpulkan guna guna menginformasikan kebutuhan protein dari ikan, berapa kebutuhan per minggu, dan ikan jenis apa saja dengan harga berapa. Nah, itu kan penting sekali, informasi itu harusnya saya sampaikan bisa dikumpulkan oleh penyuluh. Jadi Pak Kabal, Pak Ansar, Pak Katimja, dan Bapak Ibu penyuluh, mestinya kita sudah membuat sistem dashboard ya, di mana pendataan penyuluh ini penting terkait dengan produksi ikan yang ada di satu kecamatan, itu ikan apa saja, berapa banyak, karena di petunjuk teknis MBG yang terbaru, ternyata ikan sudah masuk menu dan 2 kali dalam seminggu. Jadi saya sudah hitung-hitungan, ada sekitar 4-5 dapur SPPG di satu kecamatan, itu membutuhkan kurang lebih 6 ton ikan lele potong kepala atau ikan nila filet gitu ya, itu 6.000 ton per bulan. Nah, ini kalau saja ini demand. Jadi ini kita cerita data dari demand. Karena sudah ada di Juknis, sudah pasti tidak bisa menolak itu SPPG ini. Nah, jadi itu dari sisi demand, kemudian kita bisa penyuluh. Jadi penyuluh itu kan memang hebatnya di situ ya Pak Kabal ya Pak Indra. Dia bisa membuatkan suatu tabel gitu ya, bagaimana produksi ikan, berapa banyak, jenis ikannya apa, bulan berapa saja panen gitu ya. Jadi per kecamatan saja. Kalau data itu ada Pak, jadi dari demand-nya sebenarnya itu jangan-jangan masih kurang dengan 6.000 kebutuhan SPPG per kecamatan. Kita jangan sampai pada akhirnya gara-gara MBG ikan aja diimpor karena ternyata kurang gitu ya. Bayangkan sebulan 6.000 ton loh. 6 ton, 6 ton ya. Saya udah hitung itu Pak kebutuhannya. Jadi 150 kilo per satu SPPG dikali 5 SPPG satu kecamatan dikali 2 kali seminggu dikali 4 minggu per bulan. Nah, itu hasilnya berapa tuh? 6 ton apa 60 ton apa berapa ya? Pokoknya bisa dihitungnya itu gitu. Nah, itu tuh udah ada Pak demand-nya. Dan tidak bisa ditolak oleh dapur SPPG Pak. Cuman saat ini memang baru bisa masuknya itu lele ukuran 10-12 karena potong kepala dengan rendemen 0,8. Nila bisa Pak katanya. Nih saya kemarin sampai jam 6 saya bicara dengan seorang pengusaha pengolahan ikan yang saat ini juga dia mensuplai kebutuhan ikan untuk SPPG. Dari ikan nila juga bisa dengan cara difilet. Nah, ini filetnya itu rendemennya 50%. Jadi harga ikan di SPPG itu berkisar 3.500 sampai 4.000, Pak. Jadi protein itu maksudnya harga protein itu yang untuk alokasi di MBG itu per orang per siswa itu 3.500 sampai 4.000. Jadi kalau misalnya nila pun sudah dihitung itu harganya masuk, tapi harus dipilet. Nah, tentunya ada ketika itu berjalan, maka penyuluh juga harus siap-siap pendampingan bagaimana pengolahan filet ikan, pengolahan ikan lele potong kepala gitu ya. Nah, itu harus diikuti gitu. Permintaan ini harus diikuti dengan penawarannya. Supply diikuti dengan demand-nya. Demand itu harus ada data. Karena supply itu sudah ada data, Pak. Supply itu sudah ada data. Tapi demand-nya ini yang belum ada data. Jangan sampai kita nih Indonesia gara-gara MBG harus harus mengimpor ikan. Nah, sampai saat ini katanya juga ikan air laut itu sulit untuk untuk masuk ke MBG karena ada beberapa yang mengandung histamin dan sebagainya. Ini karena ketidakpahaman dapur MBG ya, orang yang dapur MBG, apakah itu tim kesehatan atau siapapun itu untuk kepercayaan terhadap ikan laut. Namun
Artinya di sini penyuluh juga mempunyai tanggung jawab bagaimana penanganan ikan yang baik, mulai dari penangkapan sampai tempat pengolahan. Nah, ini juga harus diberikan pemahaman yang mendalam terhadap pelaku usaha karena sekarang pasarnya sudah jelas. Pasarnya tidak lagi ke pedagang pengempul, ke pedagang besar, tidak ada rantai pasok, tidak ada rantai pemasaran yang panjang. Tapi dari produsen bisa dikumpulkan Kopdes Merah Putih, kemudian Kopdes Merah Putihnya membuat perjanjian kerjasama dengan SPPG sekecamatan atau sekabupaten gitu ya. Itu strategi-strategi yang bisa dilakukan. Jadi dengan adanya kemitraan Kopdes dengan SPPG saja itu bisa berdampak pada operasionalisasi Kopdes Merah Putih. Jadi seperti di Sulawesi Selatan, di NTB ya, NTB itu Pak Indra, Gondol ya, bukan Pak Indra ya. Jadi Pak Wamen itu pasti selalu komplain operasionalisasi Kopdes Merah Putih khususnya di wilayah 4 nggak bergerak. Nah, mestinya atau harusnya itu bergerak dengan cepat ketika ada SPPG ini. Namun sektor perikanan atau pelaku usaha perikanan belum memahami ini. Jadi penyuluh minta tolong banget itu ada di dalam ekosistem bisnis hulu hilirnya usaha perikanan kerjasama dengan SPPG. Ini pesan khusus ya. Jadi tadi diseminasi sudah pesan. Nah, ini pesan khusus. Mumpung juga 200 orang penyuluh ada hadir di sini. Mohon bantuannya kepada Pak Kabal, Pak Ansar, Katimja, dan para penyuluh untuk mendukung suksesnya Kopdes Merah Putih, suksesnya sektor perikanan masuk ke dalam menu ikan, masuk ke dalam menu SPPG gitu ya, atau mengkomparasi kebutuhan telur dan daging ayam. Telur saat ini ternyata sudah impor. Telur aja sekarang sudah impor loh Bapak Ibu. Jadi memang jangan sampai ikan juga nanti harus impor gara-gara ada MBG. Itu ya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon kerjasama terus tanpa lelah ya. Penyuluh memang hebat, top. Tapi kita sedang berjuang untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwa memang penyuluh nih garda terdepan tuh memang garda terdepan memang benar-benar kerjanya itu memang benar-benar banyak dan harus diakui begitu. Mungkin itu ya, mohon maaf kalau ada yang kurang Bapak Ibu, Pak Kabal, terima kasih, selamat, dan dengan ini saya buka acara diseminasi ini teknologi rekomendasi rumput laut, inovasi es krim dari rumput laut. Terima kasih, mohon maaf kalau ada lisan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kapus atas arahannya Bu. Siap Sama-sama. laksanakan Bu. Siap laksanakan. Sama-sama Pak. Siap. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yayan Hikmayani atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian diseminasi inovasi teknologi terekomendasi, yaitu inovasi pembuatan es krim rumput laut, yang akan disampaikan oleh inovator penyuluh perikanan, yaitu Ibu Marwa Nompo, SPI MSI. Kami informasikan bahwa di sela sesi diskusi akan ada kuis bagi peserta yang akan di-share di kolom chat. Sebagai bentuk apresiasi, peserta dengan jawaban yang tepat akan mendapatkan hadiah atau souvenir yang telah disiapkan. Baik, selanjutnya untuk memandu jalannya penyampaian materi sekaligus sesi diskusi pada hari ini, dengan hormat kami persilahkan kepada Ketua Tim Kerja Penyuluhan BRPBAP 3 Maros, Bapak Ansar SIPUS, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Kepada Bapak Ansar, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Penyuluhan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati para Kepala UPT lingkup Pusat Penyuluhan dan Kelautan Perikanan, beserta Bapak Ibu peserta diseminasi inovasi produk perikanan yang hadir baik di ruangan ini maupun via Zoom.
Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara inovasi produk perikanan. Semoga bahwa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini semoga bahwa tetap dan semangat. Karena kita ketahui bahwa narasumber kita kali ini bukan hanya sekedar ahli di atas kertas, tetapi dia adalah seorang penyuluh perikanan yang sudah kenyang asam garam dan tentunya manisnya rumput laut di lapangan. Berbicara soal perikanan, khususnya di Kabupaten Pangkep, rasanya tidak lengkap jika tidak menyebut nama beliau. Beliau adalah Ibu Marwa Nompo, SPI MSI, atau akrab atau hangat kita sapa, yaitu dengan nama Ibu Mano. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, beliau mengemban amanah sebagai koordinator penyuluh perikanan Kabupaten Pangkep. Beliau telah mendampingi berbagai lini usaha, mulai dari budidaya hingga usaha garang atau kogar. Namun sejak tahun 2025, Bu Mano memberikan fokus spesifik pada bidang usaha poklasar karena beliau percaya bahwa nilai tambah produk perikanan ada di tangan kreatif para pengelolanya. Bapak, Ibu, peserta diseminasi, Bu Mano ini adalah definisi nyata dan kreativitas. Beliau adalah langganan juara lomba menu ikan atau masak ikan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Bahkan beliau di tahun 2025 kemarin, beliau memimpin tim dari Kabupaten Pangkep menjadi finalis dalam ajang bergensi, yaitu Lomba Kreasi Lahap Makan, yang diselenggarakan oleh PT Indopuk CBP. Bayangkan saja inovasinya, ada bubur sum kelor bandeng rasa sup, saudara. Sebuah perpaduan menu inovasi lokal yang sangat berlian. Jadi kalau soal rasa dan inovasi, kualitas beliau sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, hari ini beliau membawa oleh-oleh spesial untuk kita semua. Salah satu inovasi terbaru yang bikin penasaran, yaitu es krim rumput laut. Rasanya manis, teksturnya unik, dan katanya sekali coba pasti ketagihan. Ya. Tanpa lama-lama, mari kita siapkan catatan dan fokus kita. Langsung saja kita sambut narasumber luar biasa kita ini, Ibu Marwa Nompo, untuk memaparkan materi inovasinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kapus, Ibu Yayang Hikmayani, SPI MSI. Yang saya hormati Kepala Balai Maros, Bapak Dr. Andi Indra Jaya Asad SPI MSC, yang saya hormati dan banggakan sebagai moderator saya itu Pak Katinja yang luar biasa ini, Pak Ansar yang setiap hari mendampingi kami baik secara administrasi maupun di lapangan, dan yang saya hormati para pejabat lingkup Kementerian Kelautan Perikanan, dan yang saya hormati Ibu Siti Mardiana SPI dari Balai Besar Pengujian ya dan Penerapan Produk KP, dan yang saya hormati dan banggakan para peserta penyuluh perikanan seluruh atau di se-Nusantara. Jadi syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang masih kita diberi yang paling utama adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemauan kita untuk bergabung mengikuti kegiatan
diseminasi inovasi es krim rumput laut. Dan tak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabiullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pantun saya dan mohon dijawab cakep. Jalan-jalan ke pantai Sanur, disambil buah kelapa. Selamat datang para undangan yang budiman. Ini es krim dari rumput laut sebagai sang primadona. Baiklah, terima kasih atas kehadiran semua. Jadi pada kesempatan ini tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Balai bahwa kenapa saya membuat judul inovasi yaitu pembuatan es krim rumput laut yang ada berbahan dasar rumput laut. Padahal sebenarnya kalau kita ketahui bahwa rumput laut itu bagaimana, karena kita ketahui bahwa Kabupaten Pangkajene adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, di Pangkep itu terdiri dari 115 pulau. Kemudian yang berpenghuni itu ada 80. Kemudian mohon maaf. Kecamatan Kepulauan itu ada 4, kemudian kecamatan pesisir itu ada 7. Jadi 7 kecamatan pesisir yang ada di daratan. Kemudian desa tersebar desa dan lurah itu ada 101. Nah, kenapa saya mengambil ini karena kita mengetahui bahwa memang Pangkep itu sangat potensial. Nah, potensi rumput laut yang kemarin itu hasil pendataan ini di tahun 2024 sebanyak 75.000 ton. Nah, ini yang masih katonik, belum yang ada glasilaria, kemudian yang lain. Kemudian di Pangkep itu yang banyak dikembangkan itu ada 2 jenis, ada yang katonik jenisnya yang warna coklat, kemudian ada yang brokoli. Jadi pada musim tertentu mungkin brokoli, pada musim ombak tinggi itu kita pakai brokoli karena melihat dari situasi perairan yang ada di Pangkep. Kemudian pemanfaatan rumput laut dapat dimaksimalkan melalui diversifikasi. Nah, di sini diversifikasi olahan rumput laut yang paling banyak di sini mungkin dari manisan, kemudian ada dodol, ini juga es krim rumput laut. Kalau es krim rumput laut, alhamdulillah sampai sekarang ini ada namanya di sana kelompok pengolah Aldi, itu sudah setiap acara-acara event yang ada di Pangkep, pesta. Sekarang pun juga dulunya kan es krim itu hanya mungkin diproduksi banyak pada musim kemarau ya. Nah, sekarang ini yang anak-anak zaman sekarang walaupun sebenarnya saya lihat di musim hujan masih banyak permintaan juga. Di pesta-pesta pernikahan juga walaupun musim hujan itu juga masih permintaan es krim meningkat. Kemudian es krim rumput laut ini memiliki kandungan gizi tinggi. Jadi hasil uji kandungan gizinya tinggi, kemudian tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, kita ketahui bahwa di luar sana tadi sudah diinformasikan oleh Kepala Balai, kenapa saya membuat es krim rumput laut, karena saya melihat sebagai jajanan yang ada di sekolah-sekolah, itu anak-anak biasa saya lihat kan
Itu ada ada pengawetnya, kemudian pewarna, kemudian rasa. Jadi ada tiga bahan sebenarnya yang tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita. Yang pertama adalah pewarnanya, kemudian pengawetnya, kemudian rasa. Ini rasa mungkin rasa jeruk, tapi mungkin bukan jeruk. Kemudian ada beberapa tambahan lain. Nah, untuk bahan baku es krim rumput laut, saya kira kita sudah mengetahui semua, apalagi para penyuluh, bahwa kalau kita melihat secara di alam, mungkin kita sudah jijik mengkonsumsi, apalagi kalau sudah kering. Kalau mungkin masih di laut, itu seperti gambar pertama itu masih segar. Nah, yang saya gunakan di sini yang lebih banyak saya gunakan adalah rumput laut yang basah. Walaupun sebenarnya sudah ada satu kelompok juga di Pangkep itu yang khusus untuk mengolah untuk memutihkan, karena saya lihat sudah banyak permintaan baik untuk untuk es krim, cendol, iya cendol. Kemudian ada juga permintaan untuk bahan-bahan kue-kue baik tradisional maupun yang modern. Nah, kita ketahui bahwa itu yang sudah kering. Kalau yang sudah kering mungkin harganya hanyalah kemarin ini yang sekarang ini sudah 16 atau 19. Kalau sudah dijadikan putih ini bukan dijual per kilo tapi gram. Per gramnya itu bisa sampai 20.000 per 100 gram. Jadi itu berapa nilai tambah yang diberikan kalau antara yang kering biasa atau yang kotor dengan yang dijual langsung ke perusahaan, kemudian menjadi rumput laut yang sudah siap saji. Kemudian yang bagian 4 itu sudah pemutihan. Nah, pemutihan ini sebenarnya banyak langkah mungkin yang bisa dilakukan, tetapi kemarin ada beberapa kali saya mengadakan pengujian, semua pernah saya ada ke Baru, katanya Bu, tidak pernah, selalu ada baunya. Iya, tetapi alhamdulillah kalau ada dua teknik atau teknologi cara pemutihan, yaitu bisa dimasukkan dalam kantong, tapi ini biasanya dilakukan pada saat musim kemarau. Jadi rumput laut tersebut dimasukkan dalam kantong, kemudian dijemur, jadi secara otomatis dia punya pigmen atau kulitnya itu dia keluar setelah penjemuran tersebut, kemudian dicuci bersih berulang-ulang sampai dia kelihatan seperti putih bening seperti kelapa, ya kelapa muda. Nah itu saya dengan teknik begitu, alhamdulillah rasa atau bau khas rumput laut itu betul-betul tidak ada. Ada kalau bahasa ininya masih ada bau kayak bau-bau lumpurnya masih ada, tetapi kalau dengan teknik ini alhamdulillah tidak ada lagi rasanya dan baunya. Kemudian kemarin juga ada dari permintaan Pak Bupati, Bupati Pangkep, bahwa Bu Marwah kalau bisa ndak dibuat es krimnya jangan dihancurkan, jangan jadi bubur, supaya ada rasa bahwa ini benar ada teksturnya. Jadi benar ada butiran-butiran rumput laut yang ada dalam es krim. Jadi dengan ini ada yang saya lakukan seperti itu, ada tetap juga yang halus. Kemudian ada teknik lagi untuk memutihkan, yaitu perendaman di air panas. Jadi kita rendam dalam air panas itu
4 sampai 5 jam. Kemudian juga karena ini kalau dengan cara ini kayaknya kita langsung paksakan, sebenarnya dipaksakan untuk mengeluarkan dia punya kulit arinya. Itu jadi ini ada 2 teknik sebenarnya yang yang saya sarankan. Kalau kayak perendaman ini juga ada, tapi ini yang saatnya sekarang yang musim hujan, itu juga penjemuran pada saat musim hujan dibiarkan saja langsung dengan air hujan itu juga bisa. Tetapi kan kalau musim hujan kan itu ada waktu-waktu tertentu, tapi kalau itu tadi yang dua apalagi yang kedua itu ya ada penyiraman air panas itu juga sangat bagus. Kemudian terakhir itu setelah pencucian bisa kita pakai jeruk nipis. Jeruk nipis menghilangkan kalau masih ada sisa-sisa bau amis, bau apa atau bau lumpur, itu semua akan hilang dengan sendirinya. Kemudian dicuci bersih. Kemudian teknologi ini sebenarnya sangat mudah, gampang, tetapi bagaimana kita memaukan orang yang tidak mau. Karena kalau umpamanya anak-anak ditanya, ini es krim dari rumput laut, dia langsung geli, tidak mau, belum dirasakan. Tetapi alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan kami sudah laksanakan. Kemudian ada beberapa alat, ini alat sederhana yang bisa kita pakai di dalam rumah tangga. Jadi blender, kemudian ada freezer, ini harus wajib, timbangan wajan, mixer, pisau baskom, talenan dan kompor gas. Kemudian ini cetakan, terserah kita pakai cup kah atau bisa langsung, kalau penjualan langsung ini sudah ada bisa pakai roti atau memang ada sudah yang kerupuknya itu untuk es krim. Kemudian bahannya, ini bahan dasar, ini kita lihat bahwa bahan dasar betul-betul kita menggunakan rumput laut yang siap untuk dikelola, yaitu 1 kilo. Artinya siap yang dikelola ini yang betul-betul sudah bersih. Ini 1 kilo, kemudian gula pasir 500 gram, kemudian gula merah 1 kilo. Nah, kalau memang kita tidak mau menggunakan gula merah tidak usah, bisa kita menggunakan gula pasir sekitar 1 kilo. Tetapi kalau kita menggunakan gula merah karena yang banyak laris ini permintaannya yang rasa gula aren itu. Kemudian ini juga tambahan kacang tanah, ini 250 gram. Kemudian ada, tetap kita menggunakan tepung maizena, ini bisa sampai 100 gram. Kemudian garam 50 gram, ini telur. Telur ini 8 butir. Kenapa saya tambahkan telur ini? Karena saya mengadakan pengujian ini atau inovasi ini kerjasama dengan balai tim gizi yang ada di Rumah Sakit Kabupaten Pangkep menyarankan untuk menambahkan telur supaya tetap ada protein kandungan dari es krim. Kemudian susu full cream ini 5 liter, kemudian creamer 400 gram, kemudian tambahan itu es batu 500 gram. Nah, alur dari pembuatan es krim di sini yaitu pemutihan rumput laut, kemudian ini di blender. Nah, di blender ini bisa saja tidak di blender, bisa juga langsung dimasak karena sesuai dengan permintaan. Kalau kita mau tetap ada butiran rumput laut terasa, berarti tidak usah di blender, dimasak saja.
sampai apa namanya hancur, tetapi masih ada butiran-butiran yang tersisa. Kemudian dididihkan, kalau kita menggunakan santan, nah tadi ini juga bisa kita menggunakan santan, tetapi penggunaan santan di sini jadi kalau penggunaan santan supaya dia tidak keluar minyaknya, ini santan kita yang apa namanya kita menggunakan air yang sudah dididihkan, kemudian tidak sampai mendidih, ya tidak dididihkan. Kalaupun dia sampai mendidih, harus pengolahannya yang lebih cermat karena bisa saja terurai atau terbelah daripada minyaknya. Kemudian diaduk hingga kental, kemudian, nah apa namanya pengadukan di sini sudah masuk maizena, gula atau semua bahan sudah dimasukkan. Setelah kental sudah siap, jadi kita pakai lagi mixer. Mixer di sini kita ketahui bahwa penggunaan rumput laut itu kan agar-agar, jadi bisa dia menggental. Jadi kalau dia disinilah apa namanya yang paling urgent di sini, karena kapan tidak di mixer pada saat dia dingin dia menjadi kue, ya jadi dia bisa menjadi kue agar-agar. Nah pada saat apa namanya selesai semua, didinginkan dulu sebentar, kemudian di mixer, kemudian sudah agak dingin ditambahkan es batu, kemudian di mixer, kemudian dikemas ini bukan dikemas dalam bentuk cetakan, tetapi kita kemas mungkin dalam bentuk di loyang atau tempat, tetapi saya sarankan menggunakan aluminium foil supaya dia lebih cepat membeku. Nah di sini setelah membeku, jadi kita simpan mungkin di freezer sampai 8 jam, kemudian di mixer kembali. Nah, untuk tingkat apa namanya tekstur atau kelembutan es krim inilah di tahap kedua, yaitu tahap kedua di mixernya. Nah, supaya apa namanya lebih bagus, lebih lembut, kemudian dia mengembang, kita tambahkan SP. Jadi tadi mungkin hanya satu cetakan, karena di mixer tadi ini sampai lembut dan mengembang, ini sudah bisa menjadi 2 cetakan, dan es krim sudah bisa dijual atau dicetak untuk dikonsumsi. Kemudian hasil kajian, jadi di sini ada hasil kajian es krim rumput laut dalam 50 gram atau 1 cup itu. Jadi di sini ada energi, jadi energinya itu 65 kilokalorinya, kemudian karbohidratnya 10,5 gram, kemudian kandungan protein itu 0,4 gram, kemudian ada kalium 35 mg, lemak 2,4 gram, natrium 145 mg. Kemudian keunggulan sehat dan bergizi, kaya serat, vitamin dan antioksida, kemudian bernilai tambah karena ini ada diversifikasi olahan rumput laut, menjangkau banyak segmen, cocok untuk anak-anak, remaja, dewasa, walaupun orang tua juga. Kemudian ini jangkauan pasarnya, kemudian ramah lingkungannya. Saya kira ramah lingkungan tidak menggunakan, karena di sini kita tidak menggunakan pengawet, tetapi di sini juga hanya kita menggunakan bahan tambahan rasa, jadi bisa ada coklat, stroberi, bisa sebenarnya kita pakai sendiri perasan dari semangka, kemudian bisa campur dengan durian, rasa durian. Jadi terserah
konsumen atau kita rasa apa yang diinginkan. Tetapi saran saya tidak usah ada tambahan kayak pengawet, kemudian pewarna lain atau perasa yang bukan disarankan. Gitu. Kemudian analisa, kami sudah analisa dari ini secara keseluruhan jumlah pengeluaran secara keseluruhan itu ada 377.500. Ini kemudian mendapatkan hasil karena kalau kita jual rata-rata dikali 5.000 ini 250 cup ini kali 5.000 itu sama dengan 1.250.000. Jadi total keuntungan yang kita dapatkan yaitu sekitaran 800-an. Karena mengingat sekarang ini harga juga yang lain sudah meningkat, namun permintaan di lapangan tetap standar. Gitu. Nah, ada beberapa keunggulan es krim. Yang pertama di sini bahan tambahan unggulan atau proses pengolahan. Jadi rumput laut atau kerajinan agar sebagai pengental. Jadi dia sebagai pengental, kemudian penstabil dan serat alami. Kemudian homogenisasi atau pencampuran bahan hingga merata. Pencampuran dengan menghindar cara pengadukan menggunakan alat atau mixer yang ditambahkan dengan es batu. Nah, di sini kunci utama di sini di pencampuran di es batu atau mixer. Jadi kita mixer sampai betul-betul gelnya itu tidak mengental karena kalau dia tersentuh dengan es batu kan dia langsung mengental membuat gel itu jadi kualitas es krim kita kurang bagus. Kemudian pemanasan untuk penumbuhan atau membunuh mikroba. Jadi tadi semua bahan dimasak supaya semua mikroba sudah mati. Kemudian pada saat kita melaksanakan pengolahan itu utamanya harus kita menggunakan kos tangan. Kemudian karena kita ketahui bahwa di tangan ini adalah ribuan jamur yang ada, makanya kita harus pakai kos tangan. Kemudian ini ada penutup mulut. Ini yang selalu saya sarankan kepada para pengolah bahwa kita harus selalu menjaga kualitas daripada olahan kita. Kemudian dengan menggunakan air panas atau larutan asam, perasan jeruk nipis. Yang pertama juga tadi itu saya sudah paparkan bahwa untuk menghilangkan rasa atau bau atau aroma yang lain. Kemudian kalau kita menggunakan jeruk, walaupun sebenarnya rasa jeruknya masuk ke dalam es krim, tidak ada masalah juga. Tetapi biasanya setelah penggunaan jeruk nipis, kita bersihkan karena masih ada sisa butiran daripada atau ampas daripada jeruk nipis. Kemudian tekstur dan kestabilan, memiliki tekstur lebih halus, stabil dengan kandungan kerajinan yang memperlambat pelelehan. Jadi dengan menggunakan es krim rumput laut ini memperlambat pelelehan. Menurut Thomas Aldi mengatakan bahwa sampai di luar sampai beberapa jam dia belum leleh es krimnya. Kemudian nilai gizi lebih tinggi seratnya, mineral, kemudian ada iodium, magnesium dan lain-lain. Tadi sudah ada hasil kajiannya. Kemudian rendah kalori, rasa dan warna dapat dipadukan dengan rasa
rasa sehat atau tergantung dari selera kita. Kemudian ciri khas di sini inovasi berbasis bahan alami. Kemudian inovasi fokus pada nilai gizi dan penggunaan bahan-bahan lokal. Nah, manfaat es krim rumput laut atau Eucema katonik bagi kesehatan tubuh ini banyak sekali, itu membantu menjaga kesehatan pencernaan dengan kandungan serat yang tinggi. Jadi ini tadi kalau sudah putih itu juga bisa langsung dimakan, bisa dibuat lalapan, bisa dibuat apa namanya langsung dipakai masker. Bagi para perempuan yang mau cantik bisa pakai masker. Kemudian bagi orang tua juga bisa di blender saja, dibikin jus untuk bisa diminum. Kemudian ini juga bisa bagi orang-orang yang mau langsing, ini bisa kita apa namanya mengkonsumsi banyak rumput laut, perasaan kita kenyang. Kemudian membantu mengontrol kadar gula darah dengan kandungan seratnya yang tinggi, memperkuat sistem imun, kandungan-kandungan vitamin dan mineral, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radiasi bebas karena kandungan antioksidannya tinggi. Kemudian membantu menjaga kesehatan tulang, gigi karena kandungan kalsiumnya. Jadi eh, ini bagus sekali untuk anak-anak kita yang sekarang. Jadi ada beberapa sekolah yang ada di Pangkep itu jajanan untuk es krim rumput laut itu sudah langganannya ya bagi pengolah. Kemudian bisa ini juga di banyak kegiatan yang event-event, kemudian pesta-pesta pernikahan itu banyak permintaan juga. Jadi kami jual itu dalam satu biasa kalau yang es krim yang ada di apa namanya untuk permintaan pesta itu yang satu gentong itu 550.000 per gentongnya. Nah, eh, jadi ada informasi pemanfaatan apa namanya produk penerapan yang kami lakukan di Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah karena saya sebagai ketua tim penggerak PKK Pokja 3 di Kabupaten Pangkep. Jadi alhamdulillah saya banyak kontribusi dan kerjasama dengan ibu desa. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan utamanya yang ada dana ketahanan pangan, itu mungkin saya kolaborasi bagaimana untuk mensosialisasikan. Jadi di sini ada 7, jadi 7 kecamatan daratan kami sudah sosialisasi. Jadi dalam bentuk pertemuan pelatihan. Jadi ada pelatihan yang 20 orang, ini di Bangkainya ada beberapa, sudah sampai 100 orang, kemudian di Bunguruk juga ada 100 orang, di Labakan, Makran, jadi hampir semua kecamatan daratan saya sudah melaksanakan sosialisasi atau pelatihan. Kemudian kegiatan yang ada di Dinas Perikanan juga kolaborasi dengan Dinas Perikanan di bidang pengolahan itu juga saya sudah melaksanakan beberapa kali. Jadi kegiatan inovasi ini pembuatan es krim rumput laut saya sudah lakukan sejak tahun 2017. Nah, pernah juga saya diundang bersama dengan kepala balai ke balai yang ada di Gorontalo. Kemarin juga kami sebagai narasumber juga di Kabupaten Baru. Jadi alhamdulillah sudah apa namanya pemanfaatannya alhamdulillah sudah banyak
baik di Kabupaten Pangkep maupun di luar Kabupaten Pangkep. Nah, untuk pengembangan inovasi selanjutnya, jadi yang pertama di sini adalah proses, yaitu ini mungkin saya mengusulkan ke terima kasih tadi ke Ibu Kapus untuk inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh penyuluh bisa untuk ada uji coba mungkin atau demplot ya. Jadi mungkin kalau ada dana, karena selama kegiatan ini di luar saya menggunakan dana sendiri, kemudian dana dari kolaborasi dari beberapa pemerintah Kabupaten Pangkep, kemudian dari kemarin dari balai juga mungkin sudah 3 kali yang di balai. Harapan kami itu insya Allah ke depan bagaimana proses penggunaan yang skala rumah tangga bisa menggunakan lagi mesin. Jadi langsung saja dimasukkan adonan, keluar dengan es krim dengan berbentuk atau rasa dan cita rasa yang baik. Kemudian pengembangan cita rasa juga, karena kemarin itu mungkin baru kita sebatas, mungkin ada rasa vanili, stroberi, mungkin yang selama ini saya hanya ada 4 rasa, yaitu rasa original yaitu yang gula merah, kemudian ada stroberi, coklat, kemudian rasa durian. Kemudian desain, nah ini juga karena kami juga terkendala di modal, yaitu jadi desain kemasan. Jadi kemasannya nanti bisa kita es krim rumput laut yang ada di desa, di pedesaan, bisa menjadi es krim yang ada di mall-mall itu. Kemudian akses pasarnya ini semoga ke depan lebih luas. Jadi itulah inovasi kami. Semoga teman-teman semua yang ada yang mengikuti kegiatan hari ini semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi pengolah, kemudian bagi kita juga sendiri. Jadi pengolahnya mempunyai nilai tambah, bermanfaat bagi keluarganya. Kita juga sebagai penyuluh mendapatkan rahmat yang luar biasa karena dengan melalui kita kita mempunyai ibadah karena kita bekerja dengan ibadah betul-betul ikhlas. Jadi kalau para pengolah sudah menduplikasikan apa yang kita berikan, insya Allah bernilai ibadah buat keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Jadi saya kira itu penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada tadi ya, ada mungkin insya Allah nanti kalau ada kuisnya ya Pak, ya nanti, sudah di-share ya kuisnya. Ya, mudah-mudahan berapa tadi Pak? 3 pertanyaan. Kemudian yang ada saya tambah, saya yang sendiri yang kasih Pak, pembeli pulsa. Ya. Jadi saya kira itu pembahasan kami. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, luar biasa ini, Bu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Mano. Wah, jujur saja, Bapak Ibu, bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Mano, tadi membuat pandangan kita terbuka bahwa rumput laut bukan cuma soal agar-agar, tapi bisa menjadi dessert mewah dan sehat seperti es krim. Inovasi yang sangat inspiratif. Nah, sekarang saya yakin di kepala Bapak Ibu peserta inovasi Lipsong ini sudah menumpuk banyak pertanyaan. Mungkin ada yang penasaran bagaimana cara menghilangkan bau khas lautnya, bagaimana hitungan modalnya, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekannya nanti di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami akan bagi dalam beberapa termin. Untuk pertama, kami buka tiga pertanyaan bagi Bapak-Bapak ingin yang mengajukan bertanya, silakan gunakan fitur raise hand bagi peserta yang daring. Kemudian sebutkan nama dan asal. Kemudian sampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas agar bisa dijawab oleh maestro kita Ibu Mano. Kami persilakan di kolom yang via Zoom ini. Yang pertama, cek. Izin dulu Bapak Ibu khususnya untuk yang wilayah Pilker 1 Mikamarus, kami dulu persilakan dulu ya kepada yang di luar Pilker kita. Yang pertama kami persilakan kepada Ibu Iona Fitria. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Salam kenal Ibu Mano. Perkenalkan, nama saya Yona Fitria Alhuda. Saya penyuluh perikanan juga Bu dari BRPP UPP Palembang, khususnya Kabupaten Ogan Ilir. Tema yang hari ini Ibu paparkan sangat menarik bagi saya. Karena ini salah satu diversifikasi olahan dari produk kelautan perikanan ya Bu. Saya sangat mengapresiasi hasil inovasi Ibu ini. Namun ada satu yang ingin saya tanyakan Bu, ini terkait produk ini kan produk olahan. Produk olahan ini biasanya ada masa berlaku atau expirednya. Apakah itu sudah ada diteliti atau belum Bu? Apabila ada, kira-kira es krim ini bisa tahan hingga berapa lama? Itu aja Bu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yana Fitria dari Satmingkal Palembang. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Ainun. Terima Silakan, kasih Bu Pak. Ainun. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak? Kedengaran Bu. Oh iya, perkenalkan saya Nur Ainun dari Balai Riset Perikanan Laut Jakarta. Izin bertanya Ibu Mano. Alhamdulillah materinya sangat menarik ya Bu ya. Mungkin saya sedikit sebelum pertanyaan saya sedikit sharing terkait pengalaman untuk proses pemutihan rumput laut. Kebetulan kami juga ada sedikit rumput laut di Pulau Kongsi. Saya pernah mengolah rumput laut, tapi sebelumnya dilakukan perendaman Bu dengan menggunakan air cucian beras. Nah, tujuannya tadi sama mungkin seperti yang jeruk, itu untuk memutihkan dan menghilangkan bau yang biasa ada di rumput laut. Nah, itu sedikit sharing aja Bu. Nah, pertanyaan saya tadi yang pertama, di bahan tadi terlihat ada 8 butir telur Bu. Tapi di
alur pembuatannya saya tidak melihat pada saat kapan telur itu dimasukkan. Apakah pada saat di blender atau setelah air mendidih atau kapan? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, untuk pemasarannya. Sekarang kan zaman sosial media ya. Jadi apa-apa yang ingin kita viralkan itu biasanya lebih cepat melalui sosial media. Yang ingin saya tanyakan sejauh mana kolaborasinya dengan food influencer untuk mempercepat proses penerimaan es krim ini di masyarakat. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun atas pertanyaannya. Kemudian penanya yang ketiga, kami mengambil satu dari perwakilan dari Satming Kamaros. Kami persilakan kepada yang dari Sulbar, Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kapus, Kepala Balai dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di Zoom, teman-teman penyuluh. Saya langsung saja Pak ke Ibu Marwah. Alhamdulillah materinya sangat menarik. Di sini saya mau sharing sedikit kait bahan baku dari rumput laut. Nah, tadi kalau saya tidak salah menyimak, Ibu Marwah ini lebih memilih kepada rumput laut, artinya bahan baku basah. Nah, sementara kalau kita telusuri, kita simak secara detail, dari sisi nutrisi itu jauh lebih tinggi kalau kita menggunakan tepung rumput laut. Ya, kita ambil contoh untuk rumput laut basah itu kandungan kalorinya 38 sampai 41, tapi kalau kita menggunakan tepung rumput laut itu bisa sekitar kalorinya 160 kcal. Begitupun di protein, proteinnya lebih tinggi untuk penggunaan tepung rumput laut. Itu yang pertama. Kemudian dari segi bahan baku, mungkin terkait dengan pertanyaan tadi dari Ibu Heni ya, yang tadi terkait masa expire. Mungkin kalau kita menggunakan bahan baku dari ekstrak atau dari tepung, ini pun bisa kita siasati untuk mendapatkan tekstur. Mungkin ini dari segi daya tahan atau dari segi masa apanya ya, masa berlakunya nih bahan untuk ekstrim. Mungkin ini lebih lama. Saya rasa itu saja Bu Marwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi untuk sesi pertama kami buka untuk tiga penanya. Jadi kami persilakan kepada Ibu Mano. Ada pertanyaan dari Ibu Yona Petria dari Satu Mika Palembang terkait dengan produk olahan olahan biasanya memiliki masa berlaku atau tanggal keluarsa. Nah, ini tadi sudah dijelaskan mohon penjelasannya Bu. Kemudian dari BPPL BPL Jakarta dari Ibu Ainung. Nah, itu bahwa disebutkan penggunaan 8 butir telur, namun pada alur pembuatannya belum dijelaskan kapan telur dimasukkan dimasukkan. Selain itu bagaimana strategi pemasarannya dan sejauh ini peluang kolaborasi dengan Ecoblinder dalam memasarkan produk tersebut. Kemudian penanya ketiga dari Pak Ridwan dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, di mana bahwa bahan baku berasal dari rumput laut. Apabila telusuri lebih jauh, penggunaan tepung rumput laut memiliki keunggulan dibandingkan dengan bahan baku rumput laut basah, terutama dari segi kandungannya. Jadi terkait juga tadi Bu masa keluarsa jika menggunakan bahan baku tepung rumput laut dan daya tahannya masa berlakunya cenderung lebih lama dibandingkan dengan bahan baku basah. Jadi mirip Bu tadi ini dengan pertanyaan yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Mano. Terima kasih kepada penanya, ada 3 orang yang luar biasa.
Yang pertama kepada Dinda saya ini yang cantik, Bu Iona dari Palembang ya. Ini sebenarnya tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh penanya yang ketiga. Jadi saya kalau es krim yang selama ini kami belum melaksanakan mengadakan pengujian karena kami membuatnya itu tidak pernah tinggal sampai lewat dari satu minggu. Jadi karena setiap saat ada permintaan, kemudian juga kami belum menjual secara umum. Maksudnya baru dalam tahap di sekolah-sekolah. Jadi kami hanya membuat setiap umpamanya dalam satu hari lakunya sekian. Jadi kemudian kalau ada yang tinggal itu bukan dibayar, tetap dalam freezer. Yang penting kan ini es krim tetap dalam suhu dingin. Maksudnya dalam freezer tidak ada tidak akan basi, kecuali kalau di luar mungkin ada kalau di luar kan meleleh. Jadi itu. Jadi insya Allah nanti mungkin ke depan karena ini memang kami mungkin mungkin kita nanti adakan penelitian, pengkajian ke balai pengolahan itu mungkin karena kami belum ada sampai meneliti sampai sejauh mana atau berapa lama penyimpanannya. Saya kira kalau penyimpanan dengan suhu yang bagus, kemudian tidak keluar dari udara, itu tidak terkontaminasi. Kecuali umpamanya dia sudah keluar dari freezer, kemudian dimasukkan lagi, itu mungkin kita tidak bisa jamin. Kemudian penanya kedua yang luar biasa, yang betul-betul sangat teliti. Betul-betul terima kasih Bu sudah, berarti Ibu Nuraini ini betul-betul menyimak. Terima kasih Bu. Ibu Nuraini, saya akan berikan pembeli pulsa 100.000. Iya, karena betul-betul menyimak sampai sedetailnya. Nah, terima kasih. Jadi proses penambahan telur itu pada saat jadi ini telurnya memang ini tidak masuk tadi, tapi kan saya jelaskan tadi bahwa semua bahan akan dicampur kemudian dididihkan. Jadi pada saat mendidih airnya itu baru kita masukkan telur yang sudah di mixer. Jadi telur yang sudah di mixer dimasukkan dalam campuran semua adonan itu. Kemudian ini pencucian beras. Nah, saya juga di awal-awal karena kan saya melihat mungkin banyak literatur, saya melihat jadi saya juga lakukan untuk pencucian beras. Namun perendaman pencucian beras 3 hari itu mungkin belum, apalagi kalau dia segar itu dia tidak belum bisa menghilangkan bau kalau hanya 3 hari. Jadi mungkin perendaman 1 minggu. Jadi prosesnya lama. Makanya tadi saya menggunakan air panas, itu proses hanya singkat yaitu 4-5 jam sudah bisa kita gunakan. Tapi kalau menggunakan pencucian beras itu membutuhkan beberapa waktu di atas dari 3 hari, mungkin bisa sampai 1 minggu baru bisa bersih betul seperti dengan butiran-butiran kelapa itu. Kalau yang masih putih biasa itu masih ada rasa bau khas, yaitu kayak bau lumpur. Kemudian sejauh mana? Nah, kami di sini kan itu tadi saya mengatakan bahwa karena saya sebagai Ketua Pokja 3 Kabupaten Pangkep, tim penggerak PKK Kabupaten Pangkep,
Maka dengan itu kedekatan emosional kepada semua para pemerintah yang ada di Kabupaten Pangkep, mulai dari Pak Bupati, kemudian stakeholder yang ada, kemudian kecamatan. Nah, disitulah yang saya mungkin saya mengambil kesempatan pada kegiatan tersebut menginformasikan. Kemudian saya juga dibantu sama Pak Bupati pada saat peningkatan eh, angka stunting bagi anak-anak. Jadi disarankan mengkonsumsi pada musim kemarau itu kan, kalau di musim kemarau banyak permintaan es krim, makanya kita jajakan di sekolah-sekolah itu. Kemudian pada Pak Ridwan, makasih Pak Ridwan. Memang Pak, kita bahan untuk tepung rumput laut bagus sekali Pak kalau kita menggunakan tepung, tetapi kan ini membutuhkan juga proses. Itu membutuhkan proses, kemudian nilai tambah. Jadi menambah peningkatan pengeluaran. Itu kalau kita menggunakan tepung. Bisa juga Pak, saya kalau memang kita pakai saja tepung agar-agar. Iya, itu bisa umpamanya bahan tidak tersedia. Pernah kami juga saya uji bahwa dalam 5 liter air, 5 liter air itu kita bisa menggunakan 4 saset tepung yang sudah ditepung berapa gram itu satu ini kalau kita tidak menggunakan. Jadi terima kasih Pak Ridwan atas sarannya. Insya Allah Pak ke depan ini, apalagi tadi kita mendengar dari Ibu Yayang, semoga ke depan ini kita sudah diberikan biaya untuk melaksanakan uji coba. Saya harapkan kepada kita semua penyuluh yang ada di Nusantara, mari kita sama-sama melihat kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada para pelaku usaha perikanan, utamanya yang pengolah yang tidak membutuhkan biaya tetapi bisa meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha. Kalau umpamanya kita tadi ini buat tepung, jadi mungkin ada sistem pemasakan, kemudian pengeringan itu lama prosesnya Pak kalau kita menggunakan tepung, dan memang saya akui bahwa nilai penambahan protein, kemudian mungkin karbohidratnya atau apa mungkin lebih tinggi dibanding dengan kita menggunakan yang biasa. Kemudian penggunaan penggunaan yang kering. Nah, itu juga penggunaan yang kering, Pak. Biasa kalau kita menggunakan yang kering, kalau perendamannya kita tidak hati-hati, langsung hancur. Itu langsung hancur, kemudian masih terasa juga ada bau. Itu. Jadi ada beberapa memang kalau kami alhamdulillah tidak ada, betul-betul tidak ada baunya. Jadi bisa kita langsung dimakan, bisa buat jadi lalapan. Kami pernah menjadi juara 1 untuk lomba cipta menu karena saya membuat rumput laut itu menjadi